Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang mutasi bagian yang kedua, yaitu mutasi spontan. Sebelum kita masuk untuk pembahasan mutasi spontan, kita akan melihat dulu bahwa mutasi bisa terjadi dalam kondisi normal atau karena perubahan alami dalam struktur DNA. Mutasi ini disebut dengan mutasi spontan. Mutasi yang disebabkan karena pengaruh lingkungan seperti bahan kimia dan radiasi disebut mutasi yang diinduksi. Dalam video ini kita akan membahas mutasi spontan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti yang tertuang dalam topik berikut ini. Nah, ini topiknya. Yang pertama adalah pergeseran tautomer, yang kedua wobble, yang ketiga pembentukan loop, yang keempat pindah silang yang tidak seimbang, yang kelima depurinasi, yang keenam deaminasi. Kita akan masuk poin yang pertama, yaitu pergeseran tautomer. Mutasi bisa terjadi dalam kondisi normal atau karena perubahan alami dalam struktur DNA. Mutasi ini disebut sebagai mutasi spontan. Nah, sekalipun replikasi terjadi secara akurat, kesalahan spontan dalam replikasi kadang tetap terjadi. Penyebab utama diduga karena adanya kesalahan replikasi DNA karena adanya bentuk tautomer. Apa yang disebut dengan tautomer atau bentuk tautomer? Kita lihat contoh di sini ada basa timin ya. Basa purin dan pirimidin ada dalam bentuk kimia yang berbeda yang disebut tautomer. Nah, kita akan lihat dengan contoh basa timin, salah satu basa ini yaitu timin, salah satu basa pada DNA. Pergeseran timin dari bentuk umum menjadi bentuk jarang ini disebut tautomerisasi. Timin sendiri disebut tautomer karena bisa bergeser bentuknya. Bentuk umum artinya yang paling sering didapatkan. Bentuk jarang karena jarang dijumpai. Perubahan bentuk ini terjadi karena pergeseran posisi proton atau hidrogen. Coba perhatikan dalam gambar pergeseran proton ya. Proton bergeser itu ya. Perubahan bentuk ini terjadi karena pergeseran proton atau hidrogen. Sekali lagi, proton atau hidrogen itu bergeser. Pergeseran tautomer ini juga terjadi pada basa-basa nukleotida lainnya, seperti yang akan kita lihat pada slide berikut ini. Kita lihat dalam gambar 4 basa nukleotida pada DNA dalam bentuk yang umum atau common forms dan bentuk yang jarang atau rare forms. Sekali lagi perhatikan perubahan bentuk ini terjadi karena pergeseran proton atau hidrogen. Proton shift. Perhatikan pergeseran atau proton shift itu mulai dari timin. Perhatikan pergeserannya, kemudian guanin, pergeserannya, kemudian sitosin, dan adenin. Dalam pasangan basa standar sesuai dengan Watson dan Crick, basa-basa yang berpasangan adalah basa-basa yang dalam bentuk tautomer umum. Watson dan Crick membuat asumsi bahwa pergeseran tautomerik mengakibatkan terjadinya mutasi. Namun asumsi ini masih perlu didukung hasil penelitian, dan sampai sekarang bukti untuk itu masih belum cukup. Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah wobble. Struktur DNA yang fleksibel. Jadi DNA strukturnya fleksibel, artinya bisa berubah-ubah, memungkinkan pasangan basa dengan bentuk-bentuk bahasa lainnya.
Jadi ada bentuk-bentuk bahasa lainnya yang bisa berpasangan yang disebut dengan wobble. Efeknya adalah kesalahan pasangan bahasa pada saat replikasi. Dan ini dianggap sebagai penyebab dari banyak kesalahan pasangan bahasa selama replikasi. Kita lihat gambar ini, pasangan bahasa yang tidak sesuai dengan standar pasangan bahasa Watson-Crick karena wobble. Timin seharusnya berpasangan dengan adenin, tetapi karena wobble berpasangan dengan guanin. Sitosin seharusnya berpasangan dengan guanin, tetapi sekali lagi karena wobble berpasangan dengan adenin. Bagian yang ketiga, pembentukan loop. Pembentukan loop pada untai DNA bisa menimbulkan efek insersi jika loop terbentuk pada untai baru saat replikasi. Lihat gambar yang atas, ada untai baru. Nah, untai baru itu kita lihat membentuk loop. Efek dari membentuk loop itu, supaya sama dengan untai cetakannya, maka akan ada sisipan atau insersi, sehingga efeknya adalah kelebihan bahasa. Kemudian gambar yang bawah, efek delesi terjadi jika loop terbentuk pada untai cetakan saat replikasi. Perhatikan gambar bawah, untai cetakan membentuk loop. Nah, karena membentuk loop, maka untai yang baru akan menjadi lebih pendek karena adanya delesi. Efek insersi dan delesi juga terjadi ketika terjadi pindah silang yang tidak seimbang seperti dalam gambar di sini. Perhatikan, pada saat berpasangan seharusnya berjajar dalam kondisi yang seimbang, rata, tapi karena tidak seimbang artinya posisinya tidak rata atau tidak seimbang di sini. Kita lihat efek dari pindah silang yang tidak seimbang ini. Yang satu adalah bagian yang mengalami insersi atau sisipan akan menjadi lebih panjang dan bagian yang mengalami delesi menjadi lebih pendek. Kemudian bagian yang kelima, depurinasi. Mutasi bisa terjadi karena perubahan kimiawi DNA secara spontan. Jadi ada perubahan kimiawi DNA secara spontan. Ikatan kovalen yang menghubungkan basa purin dengan gula deoksiribosa putus, sehingga basa purin hilang dari nukleotida. Kondisi ini disebut apurinik dan menyebabkan kesalahan dalam replikasi. Kemudian yang keenam adalah deaminasi. Ini adalah perubahan kimiawi DNA secara spontan, yaitu kehilangan gugus amino atau NH2 dari nukleotida. Bisa spontan, bisa juga diinduksi bahan kimia. Nah, untuk mengakhiri pembahasan kita akan lihat konsep di sini supaya kita tidak lupa dengan hal yang utama, tidak terjebak dalam detail. Konsep kesalahan replikasi spontan berasal dari perubahan struktur basa atau tautomer dan dari pasangan basa wobble. Insersi dan delesi kecil bisa terjadi karena pembentukan loop baik pada untai baru maupun untai cetakan dalam replikasi dan melalui pindah silang yang tidak seimbang. Beberapa mutasi disebabkan karena perubahan struktur DNA secara spontan, seperti depurinasi dan deaminasi yang merubah sifat pasangan basa dan menyebabkan kesalahan pada putaran replikasi berikutnya. Demikianlah pembahasan kita tentang mutasi spontan. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Dan jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham.
tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silakan beri masukan ke saya atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.